hanya memang menunjuk dalam proses tahapannya kan DKPP meminta KPU RI selama nanti 7 hari paling lama ya, setahu saya ya, tapi saya juga belum menerima putusan secara resminya untuk nanti melakukan pemberhentian terkait dengan saya sebagai ketua. Sekali lagi saya menyatakan sebagai ketua, bukan sebagai anggota KPU Provinsi Jawa Barat. Ketika itu kan melekat ketua dan ketua posisi saya, tetapi anggota itu saya masih belum masih sebagai anggota KPU Provinsi Jawa Barat. Ya, saya sebagai pribadi sangat menghormati keputusan dari DKPP selaku lembaga kode etiknya penyelenggara. Dan saya sudah melakukan 2 kali persidangan, saya sudah membaca putusan dari DKPP yang saya lihat tidak ada satupun sebenarnya yang saya dinyatakan melanggar dari kode etik tersebut. Saya tidak tahu kenapa putusannya sedemikian rupa, tetapi secara pribadi dan secara personal saya juga berhak untuk mendapatkan keadilan. Nanti ketika sudah ada putusan dari KPU RI, insya Allah saya akan melakukan banding terkait dengan apa yang diputuskan oleh DKPP melalui PT UN. Tapi adanya pergeseran suara, tidak ada pengecekan soal tanda tangan. Ya, oke. Ya, pertama saya di dalam fakta persidangan itu saya menyatakan bahwa tidak ada satupun yang disanggahkan oleh pelapor, itu saya terbukti. Hanya karena memang posisi saya sebagai ketua, gitu ya. Walaupun kita tahu di dalam fakta persidangan saya juga menyatakan dalam kelembagaan KPU ini kolektif kolegial. Artinya tidak mungkin saya melakukan keputusan tanpa dengan seluruh menjadi sebuah keputusan seluruhnya dari anggota yang bertujuh. Kemudian kalau dilihat yang dipermasalahkan D hasil, ini harus saya sampaikan dan saya juga sampaikan ke dalam fakta persidangan, itu ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi Jawa Barat. Bahkan juga ditandatangani, diparaf oleh seluruh saksi yang berada pada saat rekapitulasi itu. Dan selama proses rekapitulasi itu, ada teman-teman Bawaslu, yang teman-teman Bawaslu juga tidak melakukan sanggahan ataupun melakukan keberatan terhadap proses tersebut. Bu, tuduhan kode etik yang dilanggar sendiri apa berarti, Bu? Ya, karena dianggapnya lalai tidak melakukan koreksi terlebih dahulu pada saat keluarnya D hasil. Namun dalam fakta persidangan saya sudah membantah itu. Dengan apa? Dengan memberikan keterangan dan bukti juga terkait dengan sebelum pencetakan D hasil, karena KPU Provinsi Jawa Barat itu mencetaknya melalui Sirekap. Kalau kita ganti saja satu, itu tidak mungkin bisa, karena pastinya akan merah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga melakukan koreksi pada saat itu. Kebetulan memang ada di saat proses itu kan ada kita sidang cepat ya, ada sidang cepat. Kebetulan saya memimpin sidang cepat bersama teman-teman Bawaslu untuk Jabar 1. Saya tidak mengikuti sidang di yang terakhir pada saat itu. Itu juga terungkap dalam fakta persidangan ya. Dan di sana juga sebelum pencetakan dilakukan koreksi bersama. Sebelum itu digandakan, KPU Provinsi Jawa Barat itu melakukan pencetakan yang pertama, memberikan kepada seluruh saksi untuk dilakukan paraf koordinasi untuk dikoreksi bersama. Dan pada saat itu, dan saya juga sampaikan di dalam fakta persidangan, kalau semua menandatangani terkait dengan hasil koreksi bersama untuk seluruh saksi dari partai politik peserta pemilu 2024 yang berada di Jawa Barat. Artinya pergeseran suara itu di mana ya, Bu? Nah, saya juga ketika itu mengetahui ketika saya pertama dilaporkan di Gakumdu. Ini saya juga harus buka rekan-rekan. Pada saat pasca selesai dari rekapitulasi nasional, saya juga dilaporkan di Gakumdu. Di dalam proses tahapan Gakumdunya, saya clear di sana. Seluruh tahapan Gakumdunya itu menghasilkan kalau saya tidak terbukti terkait dengan pidana pemilunya. Itu yang saya sangat sayangkan juga, kenapa tidak dimasukkan di dalam sebuah pertimbangan atas putusan tersebut, gitu ya. Di dalam putusan Gakumdu tidak ada dissenting opinion, artinya semua mufakat kalau di situ tidak terbukti saya sebagai melanggar atau terkena pidana pemilu pada kasus ini. Bu, maaf sebelumnya kan di DKPP juga
katakan kalau Ibu men-take down video, meminta take down video dalam percakapan WhatsApp, itu seperti apa sih Bu? Betul Ya. atau tidak? Ya, yang pertama, dan itu sudah sayang sekali saya juga menyampaikan tidak masuk ke dalam fakta persidangan yang diungkapkan di dalam DKPP kemarin. Di dalam fakta persidangan di DKPP, saya memberikan bukti terkait dengan seluruh video selama proses dari hari H-1 sampai bukan H-1, dari hari pertama sampai hari terakhir. Saya memberikan seluruh proses video tersebut, gitu ya. Terkait dengan permintaan take down itu, saya tidak pernah memerintahkan Pak Evan yang disebutkan kemarin ya, gitu. Kemudian saya hanya berkomunikasi dengan Pak Kasubag terkait untuk bukan men-take down, tetapi meng-hide terlebih dahulu karena memang pada saat itu ada proses sinkronisasi di rekapitulasi tingkat nasional. Dan itu bisa dilihat oleh teman-teman, rekapitulasi tingkat nasional di video di KPU RI memang ada permasalahan di Subang, gitu ya. Dan itu sedang dilakukan penyesuaian. Dan saya tidak pernah memerintahkan terkait dengan itu. Kemudian saya membantahnya, dan yang kedua saya mengajukan kepada majelis hakim pada saat itu, yaitu bukti video. Bahkan saya memberikan video itu dari hari pertama sampai hari terakhir. Artinya secara etika saya sudah melakukan niatan baik untuk membuktikan kalau saya tidak pernah bermaksud menyembunyikan. Apalagi misalnya tidak ada keuntungan bagi saya ketika harus menyembunyikan. Bahkan saya memberikan seluruh video dari hari pertama sampai hari ke-10 kepada majelis hakim pada saat itu. Berarti proses yang tanda tangan itu sebenarnya sudah sesuai prosedur begitu ya? Iya, dalam proses penandatanganannya, kita itu kan di dalam PKPU rekapitulasi seluruh pertama, KPU Provinsi Jawa Barat itu kan melakukan prosedurnya sesuai dengan tahapan. Di situ yang masuk dalam ruang lingkup ruang pleno juga adalah orang yang sudah termasuk, misalnya dari partai politik, saksinya ada. Kemudian kabupaten kota yang membacakan ada. Kami yang memimpin pimpinan itu ada. Kemudian dari Bawaslu pun ada, gitu ya. Jadi dan itu terbuka untuk umum, bahkan bisa disaksikan oleh live pada saat itu. Dan di sana kami pastikan di hari terakhir ketika melakukan pencetakan yang kami lakukan di KPU Provinsi itu adalah pencetakan yang dilakukan melalui Sirekap. Artinya tidak ada manipulasi di sana. Karena kalau kita lihat teman-teman, Sirekap itu tidak bisa diganti di sana ya, gitu. Rencana bandingnya kapan? Ya, enggak, itu yang penting bagi saya hari ini memastikan Pilkada Jawa Barat berjalan dengan tuntas sampai nanti kita rencananya tanggal 5 sampai tanggal 6 ini memanggil teman-teman kabupaten kota untuk melakukan persiapan. Di tanggal 7 sampai tanggal 9 kami berharap proses rekapitulasi tingkat Provinsi Jawa Barat sudah berlangsung, sudah selesai. Ini yang harus saya pastikan dulu. Terkait dengan apa yang terjadi di saya, itu menjadi bagian hak saya untuk mencari keadilan, gitu ya. Hak saya untuk membuktikan kalau sebagai penyelenggara saya tidak pernah melakukan itu. Artinya putusan dari DKPP kemarin ini bisa jadi belum tentu melalui persidangan di KPU RI ini bisa jadi Ibu tidak bisa dibatalin gitu. Ya, kita punya kemarin sempat ya, kalau ada contoh ini mungkin nggak usah di ini ya, ada beberapa. Memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua 100% murni,